Waktunya untuk bersih-bersih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, ikutin kegiatan Uma hari ini. Uma itu mau bersih-bersih, mumpung si abang lagi nggak ada. Ini tinggal adiknya aja di rumah. Nah, Uma itu mau geser-geser juga lemarinya nanti, biar agak berbeda dikit suasananya. Karena memang Uma itu dari kemarin pengennya lemari itu diagak majuin ke depan, biar supaya ada ruang untuk menata mainan anak-anak. Nah, kebetulan juga kan mainannya itu ditaruh di depan pintu. Karena memang menurut Uma dan mata Uma ini agak jeliwetan nengoknya ya kan. Nah, jadi Uma mau pindahin aja ke belakang lemari. Nah, ini tidak lupa juga Uma beresin dulu perintilan-perintilan si bocil yang sudah dikeluarkan semua dari keranjang. Sebenarnya mau diberesin kayak mana nanti 5 menit yang akan datang bakal berantakan lagi, bakal berserakan lagi. Ya udah, mau gimana lagi ya kan, nggak mungkin kita tengokin aja itu berserakan. Lama-lama sakit mataku ku tengok kalau berserakan kayak gitu. Ya udahlah, daripada sakit mataku mending aku beresin sekalian. Nah, ini si bocil satu juga kalau misalkan Uma itu lagi ngeberesin mainan, dia itu juga ikut ngeberesin mainan. Karena memang sebelum tidur itu biasanya diajarin sama ayahnya itu untuk ngeberesin dulu mainan. Ya kalau misalkan gak diajarin sekarang kapan lagi ya kan. Kalau misalkan dibiasakan dia berantakin mainannya, terus kita langsung beresin tanpa mereka mengerjakan sesuatu yang mereka berantakin, gak mereka beresin lagi, itu bakal menjadi ya kayak gitu lah ya. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Sebenarnya Uma itu lagi gimana ya, tenggorokannya itu lagi sakit. Tapi Uma itu harus dubbing, karena kalau misalkan Uma itu nggak dubbing, Uma nggak setor video. Terus kalau Uma nggak setor video, Uma nggak bakalan naik jalan di situ-situ aja. Jadi teman-teman mohon maklumi kalau Uma itu kadang ada jedahnya untuk bikin konten. Sebenarnya kalau bikin konten itu gampang, tapi tinggal di kitanya lagi konsisten atau enggaknya ya. Tapi namanya juga manusia, kita itu banyak sibuk di dunia nyatanya. Kalau misalkan memang sudah menghasilkan uang ya nggak apa-apa, tapi kayak Uma ini kan belum menghasilkan uang, jadi kita kerjakan yang di dunia nyata yang menghasilkan uang nyata. Iya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat Uma itu kalau naruh mainan anak-anak itu di sini jadi agak mengganggu sedikit. Nah, Uma itu sebenarnya udah lama pengen ganti suasana, pengen naruh mainan anak-anak itu di belakang lemari, tapi takutnya nggak cocok. Bukan cuma takut nggak cocok, ini kan si abang sering manjat-manjat, takutnya dia nanti manjat-manjat terus jatuh. Nah, kebetulan juga karena memang udah semak kali ku tengok ya kan, ya udahlah mau kayak mana lagi, nanti kalau udah terbiasa dia nggak bakalan manjat-manjat. Kemarin itu dia manjat, tapi kan kalau misalkan nempel di dinding kita ya nggak terlalu gimana-gimana, tapi ini kalau misalkan nggak nempel di dinding takut aja gitu nanti nyungsep ke belakang lah, entah kayak gimana. Tapi karena memang udah berserak terus ku tengok ya kan, pening juga kepala ku nengoknya tiap hari kayak gitu aja. Ya udahlah, mending aku buat aja nanti. Nah, ini Uma setelah kumpulin barang-barang si bocil, Uma itu lanjut untuk nyapu-nyapu lagi, nyapu tipis-tipis. Karena memang sebenarnya itu Uma setiap pagi itu kan udah nyapu, siang juga nyapu. Nah, ini kebetulan sore juga itu ya biasalah, tetap aja gitu nyapu. Kalau misalkan gak disapu ya pasir-pasir, karena memang itu kan ada yang semennya sudah kropos ya apa namanya. Nah, sudah kayak gitulah pokoknya. Nah, ini Uma itu sapu kiri kanan, terus Uma itu lanjut lagi untuk ngebuka jendelanya biar tambah plong aja gitu kan, tambah semangat untuk beberes rumah. Nah, ini itu Uma lagi geserin si adik itu nempel, tinggal ke kamar mandi dia bakalan hehehe itu aja terus tiap hari ya. Walaupun di depannya itu ada abangnya, ada abinya, tetap aja dia itu selalu nyariin uminya. Nah, ini juga yang menjadi tantangan buat Uma menjadi ibu rumah tangga, tugas yang tiada henti, mulai dari masak, membersihkan rumah, merawat anak-anak, hingga memastikan kebutuhan keluarga itu harus terpenuhi. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih merasa lelah atau bahkan merasa nggak bahagia? Tenang, kalian bukan sendirian. Uma juga kayak gitu, banyak juga ibu rumah tangga yang merasakan hal yang sama loh. Tapi kalian semua jangan khawatir, Uma ada beberapa cara yang bisa kalian coba di rumah, mungkin bisa kalian lakukan secara perlahan untuk merasakan kebahagiaan dan semangat dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Iya, usah ngajarin ya kan, padahal awak sendiri entah gimana. Enggak, tapi ini serius. Nah, udah daripada nanti keburu habis waktunya ya kan, karena videonya juga singkat. Untuk tips dari Uma, yang pertama itu jaga keseimbangan antara keluarga dan diri sendiri. Kenapa gitu? Karena kita itu sering kali terjebak dalam rutinitas mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga kita itu lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Padahal kebahagiaan yang ada di dalam rumah itu dimulai dari diri kita. Contohnya kalau misalkan kita itu lagi sakit, rumah itu otomatis jadi berantakan. Walaupun dibantu sama suami, ya tetap saja tidak terhandle dengan baik. Nah, untuk teman-teman semua, cobalah untuk menyisihkan waktu sejenak untuk diri kita sendiri, misalnya dengan menikmati secangkir
air teh, sambil membaca buku, atau bahkan mencoba aktivitas yang teman-teman sukai. Jangan rasa bersalah karena waktu untuk diri kita itu penting. Nah, untuk tips yang kedua itu kita jangan lupa bersyukur setiap hari, karena bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan yang sering kali kita lupakan. Untuk tips yang ketiga yaitu kita terima bantuan dengan lapang dada. Wah, kalau sudah pasti kegirangannya, mungkin bukan cuma Uma, teman-teman yang lain juga kalau misalkan dibantuin pekerjaannya itu pasti luar biasa senangnya kan. Dan kalau misalkan kita nggak ada bantuan, ya kita jangan takut untuk meminta bantuan dari pasangan ataupun anak-anak. Nah, terkadang kita itu merasa harus melakukannya semua sendiri. Kalau kita yang ngerjain semuanya sendiri itu kita bakalan lelah dan bakalan stres. Nah, menerima bantuan dari orang terdekat bukan berarti kita gagal ya teman-teman, malah menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan kesehatan mental kita. Saat pasangan kita membantu menyiapkan makan malam atau anak-anak merapikan mainan, itu adalah cara menunjukkan cinta dan rasa sayang pada kita seorang ibu ataupun seorang istri. Nah, untuk tips yang keempat itu kalian coba buat waktu untuk quality time sama keluarga. Kalau misalkan Uma kemarin itu misal lagi bosan di rumah ataupun anak-anak lagi rewel di rumah, Uma sama suami itu ajakin ke kebunnya. Lumayan kalau misalkan di kebun mereka bisa main leluasa dari sana sini, bisa juga mengeksplor. Kebetulan juga kebun kami itu kan kebun sawit, jadi mereka bisa mencari buah sawit ataupun yang lainnya, main-main pasir, walaupun dibatasi juga untuk main pasir sama tanahnya karena memang takut nanti kesehatan mereka terganggu juga ya. Nah, lagi musim cacingan gini, jadi Uma juga rada takut. Ya, namanya juga berumah tangga ini kan ada bosannya juga. Nah, momen kebersamaan inilah yang jadi cara untuk menyenangkan dan untuk merapatkan hubungan atau menciptakan kenangan manis untuk anak-anak kita. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan di akhir pekan untuk beraktivitas bersama, bisa seperti memasak ataupun jalan-jalan ke taman. Kebersamaan ini juga bakal membuat seorang ibu itu merasa lebih bahagia dan dekat dengan keluarga. Untuk tips yang kelima yaitu kalian jangan takut untuk meminta waktu untuk sendiri. Nah, teman-teman, di sini kadang kita itu butuh waktu untuk sendiri meskipun itu hanya beberapa menit. Dan jangan merasa bersalah ataupun takut dianggap egois jika teman-teman ingin punya waktu pribadi, misalkan untuk berolahraga atau sekedar menikmati hobi. Dan untuk yang terakhir itu tips dari Uma, beri penghargaan untuk diri kita sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, kita itu mungkin sering meremehkan pencapaian kecil yang telah kita lakukan. Padahal apa yang kita lakukan itu setiap hari adalah luar biasa. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, luangkan waktu untuk memberi penghargaan pada diri kita seperti menikmati waktu istirahat yang layak ataupun menyempatkan diri untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, itulah beberapa tips dari Uma ya teman-teman. Semoga tips dari Uma ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kalau misalkan ada salah-salah mohon dimaklumi dan tolong diluruskan atau ditambahkan dan diberikan koreksi bagaimana yang semestinya, karena Uma juga manusia biasa dan Uma itu menyampaikan sesuai dengan pengalaman Uma sendiri ya teman-teman. Nah, di sini itu lanjut lagi ke video. Uma di sini lagi masih nyapu-nyapu ataupun geser-geserkan lemarinya, karena kemarin itu di pojok sini itu banyak semutnya itu semut merah yang gak gigit gitu loh, ada kayak semut kalau misalkan kita naruh gula, nah semut itulah yang ada di belakang sini dan jumlahnya itu banyak. Tapi setelah Uma bersihin terakhir kali itu ini nggak ada lagi, alhamdulillah, karena memang setiap 2 minggu sekali itu Uma bakalan beresin di belakang lemari karena takutnya nanti ada semut kayak gitu lagi. Terakhir kali Uma bersihin itu Uma kasih ini ya teman-teman, minyak kayu putih gitu disebarin, terus setelah Uma kasih itu Uma diamin, terus Uma pel juga. Nah, untuk kalian yang fokus itu banyak baju, itu bukan baju kotor dan itu baru Uma angkatin dari jemuran karena kebetulan ini kan udah sore, takutnya nanti hujan daripada nanti keteteran terus basah. Nah, jadi Uma angkatin aja dulu baru Uma nanti lipatin kalau Uma ada waktu hari ini, kalau enggak ya nanti malam, karena memang Uma itu udah lumayan lama juga lebih sering bersih-bersihnya itu di malam hari, karena kalau misalkan di malam hari itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Ya maksudnya itu nggak diganggu sama si bocil, terus pas kita paginya bangun kita itu lebih fresh aja gitu, nggak ada mikirin ini itu lagi, belum lipat pakaian, belum nyuci. Jadi Uma itu nyempatin sebelum tidur nyuci piring, nyuci baju, beresin pakaian ataupun melipat pakaian. Kalau misalkan memang sempat Uma itu harus nyapu dulu, ngel dulu, karena memang menurut Uma itu lebih aja untuk keesokan paginya. Jadi keesokan paginya itu kita nggak kepikiran dan kayak nggak ada beban, pokoknya
rasanya di kepala kita tuh agak ringan gitu. Nah, jadi kita fokus aja untuk masak sarapan dan ngurus anak. Setelahnya itu baru kita misalkan memang sudah berantakan lagi, baru kita sapu, terus kita pel lagi kalau misalkan mau ngepel. Nah, ini lanjut lagi ke video. Uma itu sudah siap bikin sekatnya. Ini Uma taruh mainannya di sini, ternyata itu lebih rapi juga ya teman-teman, lumayan. Jadi kenapa nggak dari dulu ya. Nah, ini Uma beresin aja. Dan untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis, terima kasih untuk supportnya semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan, dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.